Alhamdulillah sampai. Iya. Iya, kalau bisa. Kunci bro. Bentar. Halo guys. Ya tenang. Ntar nggak salah deh. Silaturahmi pecinta Bus Dedi Jaya. Dedi Jaya, silakan untuk merapat ke depan. Teman-teman dari SDJ yang masih di belakang juga bisa merapat ke depan biar suasana bertambah hangat ya. Silahkan. Dokumentasi dengar Mohon maaf untuk Pak Manajer dan perwakilan dari Divisi Pariwisata, saya mendahulukan langsung dalam tanya jawab tempat yang sama. Untuk sementara dari saya hanya bisa menyampaikan nyampe di sini. Mungkin barangkali ada teman yang lain atau dari kru atau dari penumpang, monggo barangkali mau menyampaikan keluh kesah. Menyampaikan keluh kesah. Iya, barangkali mau menyampaikan apa yang mau disampaikan ke pihak manajemen. Mumpung acaranya santai, monggo. Kalau nggak ada, cukup sekian dari saya. Yaudah, kalau nggak ada saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati para staf PO Dedi Jaya beserta keluarga, yang saya hormati keluarga besar
sahabat Dedi Jayamania, baik admin maupun member, yang pada siang hari ini berkesempatan hadir untuk bersilaturahmi dengan kami, dengan pihak manajemen PO Dedi Jaya. Saya buka maskernya ya, biar kelihatan. Ya, oke Pak. Nah, saya punya jenggot yang sudah beruban, berarti saya sudah muda. Ya. Iya, tinggal tua. Sudah mudanya, tinggal tuanya. Tetapi alhamdulillah kita masih tetap semangat. Silaturahmi pada siang hari ini sengaja kami tempatkan di sini karena beberapa minggu yang lalu saya ada komunikasi dengan Mas Jaka, yang mana beliau adalah salah satu admin dari SDJM yang kita punya. Kemudian saya tanpa izin dari Bapak Direktur Utama, mungkin saya juga tidak bisa menentukan tempat untuk bersilaturahmi di sini. Akan tetapi pada hari ini Bapak Direktur Pak Haji Muhadi Setiabudi, karena beliau beserta keluarga ada acara keluar kota, sehingga pada hari ini tidak bisa mengikuti acara kopdar ataupun silaturahmi SDJM yang kita cintai ini. Beliau titip salam dan rasa terima kasih beliau kepada kita semua yang selama ini telah membantu mendukung demi majunya PO Dedi Jaya. Dari manajemen juga mewakili kami dari manajemen untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya yang selama ini telah berkontribusi kepada perusahaan melalui medsos, melalui Facebook, kemudian medsos yang lain juga, yang tujuannya adalah kita sama-sama untuk mempertahankan, menjaga dan meningkatkan demi kemajuan PO Dedi Jaya yang kita cintai ini. Informasi dari Mas Jaka sebagai salah satu admin dari SDJM bahwa anggotanya merupakan di samping juga penggemar bis, juga para penumpang, betul ya? Ya betul. Baik yang sudah berkeluarga maupun yang masih jomblo. Kita doakan pada hari ini semoga yang masih jomblo, yang sudah memenuhi umurnya dan sudah mampu, ya Mas Hadi, mudah-mudahan lekas mendapatkan jodoh. Amin. Jodoh yang baik, yang benar, yang bisa hidup, menampingi hidup baik di dunia maupun akhirat. Amin ya robbal alamin. Tapi bagi yang sudah beristri jangan iri ya. Nanti minta nambah, nggak boleh ya, nggak boleh. Enggak Pak, saya sih cuma satu. Nah itu satu di mana, satu di mana, satu di mana, itu nggak boleh ya. Itu ya. Jadi para ibu-ibu juga harus cerdas, jangan sampai dibohongi oleh suaminya ya. Enggak Bu, saya sih cuma satu ya. Nanti ada batasannya ya. Satu di Tegal, satu di Jakarta, satu di, nah itu nggak benar. Ya ini hanya intermezzo saja supaya kita tidak tegang. Kita kemas acara ini senyaman mungkin tanpa ada sesuatu yang membebani kita. Kita enjoy, kita keluarga besar. Ya meskipun kami dari manajemen, ya anggap saja kita sama ya, kita sahabat juga, sahabat Dedi Jayamania juga. Dan kebetulan tanpa Anda sadari ya, saya juga masuk dalam grup SDJM tersebut, sehingga siapapun yang memposting saya pasti melihat. Ya, tapi jangan khawatir, setelah ini tidak usah malu-malu, seperti biasa saja mengalir dengan sendirinya apa yang ingin disampaikan. Tidak sedikit postingan Anda itu sangat bermanfaat buat kami. Meskipun saya diam, tetapi saya komunikasi dengan Mas Jaka diantaranya, juga teman-teman yang lain. Contoh pada saat ada masalah ya dengan kita, yang mungkin tadi salah satunya sudah diwakili oleh Mas Jaka bahwa
servis atau pelayanan dari para kru kita, ya, dari pengemudi maupun pembantu pengemudi untuk para penumpang khususnya. Nah, itu salah satunya itu yang mana pada beberapa bulan yang lalu terjadi komplain. Nah, komplain kemudian ada yang dimuat di dalam Facebook, diantaranya di SDJM, juga ada di grup yang lain selain Dedi Jaya. Artinya mereka punya komunitas sendiri. Kebetulan saya pantau juga di situ. Teman-teman SDJM mungkin tidak tahu karena tidak ada satupun yang masuk dalam komunitas itu atau grup itu. Akan tetapi saya sebagai salah satu bagian dari manajemen PO Dedi Jaya segera ambil tindakan, dan alhamdulillah beberapa masalah dapat kita atasi bersama. Saya juga terima kasih kepada teman-teman semua, termasuk Mas Jaka yang sudah banyak membantu ya selama ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan alhamdulillah setelah penyelesaian itu, kru yang bersangkutan yang sudah katakanlah mengecewakan para pelanggan kita, para penumpang kita, alhamdulillah sekarang sudah ada perbaikan. Nah, inilah yang kami harapkan. Apapun itu ya masalahnya, silahkan share. Artinya di situ nanti bisa kita simak, bisa kita sikapi, kemudian selanjutnya kita tindak lanjuti. Berbicara mengenai servis, memang yang namanya perusahaan jasa ya, perusahaan transportasi adalah salah satu perusahaan jasa yang mana yang dijual adalah bukan barang tetapi pelayanan. Yang dijual adalah jasa. Manakala pelayanan yang dipersembahkan kepada para pembeli, dalam hal ini penumpang, pelanggan, pemakai jasa, terutama jasa transportasi dalam hal ini, saya yakin mereka akan ketagihan. Artinya apa? Mereka akan kerasan. Di samping pelayanan dari para kru yang terutama juga kenyamanan dalam perjalanan. Kenyamanan dalam perjalanan itu tidak harus dengan pergunakan bis baru. Bis lama pun artinya yang masih layak jalan dengan dikemudikan oleh pengemudi dan kru pembantunya, yaitu pembantu pengemudi dengan pelayanan yang prima. Insya Allah para penumpang akan merasa nyaman. Tetapi sebaliknya, walaupun kita bergunakan bis baru, akan tetapi krunya tidak bisa ngopeni, tidak bisa menjaga pelayanan, tidak bisa memberikan servis yang baik, yang bagus kepada para penumpang, yang pasti mereka akan kecewa. Dan sekali lagi, kekecewaan ini bukan hanya buat mereka sendiri, akan tetapi mereka pasti akan sharing kepada keluarganya, tetangganya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang sudah zamannya media sosial yang pasti beberapa menit kemudian bisa saja viral karena dimunculkan dalam media sosial tersebut. Sehingga terima kasih tadi sudah ada penyampaian yang mungkin mewakili dari SDJM semua dalam rangka untuk perbaikan kinerja baik manajemen yang ada di kantor maupun teman-teman kita yang ada di lapangan, mulai dari agen, pengurus, kemudian para agen yang ada di lintasan, juga ujung tombak kru mobil, pengemudi dan pembantu pengemudi. Memang setelah pandemi beberapa bulan kita jalani, memang kita belum sempat mengadakan satu pertemuan silaturahmi dengan para kru. Beda dengan dulu sebelum pandemi, kita secara rutin mengadakan silaturahmi, diantaranya di samping kopdar ya seperti ini juga pengarahan kerja yang disampaikan oleh manajemen kepada para kru mobil, sehingga mereka selalu dibekali hal-hal yang positif manakala terutama pada saat mereka melaksanakan tugas. Bukan itu saja, pelayanan ke penumpang juga kepada perawatan kendaraan sebagai mungkin batangan mereka, sehingga
manakala mereka ditugaskan untuk mulai beroperasi, diharapkan dengan adanya perawatan dalam kendaraan mereka, bis mereka, tidak ada trouble di tengah perjalanan yang sekali lagi ini menyumbang sebuah komplain ataupun kekecewaan oleh para penumpang kita. Sehingga kesimpulannya, baik dari segi teknis maupun dari segi mental, mereka harus benar-benar kita bekali supaya apapun yang ada dalam perjalanan, mulai dari titik nol sampai dengan tujuan para penumpang, sama sekali tidak ada trouble, tidak ada kendala, sehingga para penumpang akan merasa aman, nyaman. Nah, ini terutama para pengemudi yang mungkin masih berjiwa muda, biasanya lupa, kadang-kadang disalib terutama oleh PO lain, bahkan oleh PO-nya sendiri, sesama bis Dedi Jaya, panas ya. Betul ya Mas ya, panas ya. Nggak tahu yang dibawa itu ya, mobilnya mobil agak tua, bahkan mobil tua, yang nyalip mobil muda seperti Sangyang 1578 AU ya. Panas, jaka nyalip, jejak maning nyalip lagi. Nah, ini yang kadang-kadang mereka itu lupa bahwa yang dibawa penumpang itu mereka akan merasa khawatir, tidak aman, merasa tidak aman. Nah, ini salah satu juga pembekalan mereka. Boleh kita nyalip manakala ada kesempatan dan itu aman. Saya tidak mengajari para pengemudi kita larinya 50 saja atau 60 km saja. Boleh ya, kita katakanlah sampai 100 pun boleh, manakala itu aman dan masih dalam kenyamanan yang dirasakan oleh para penumpang. Nah, ini tetapi kalau para penumpangnya anggota SDJM yang masih bujang-bujang, yang masih muda sih ya ayo cepat dikejar lagi. Nah, biasanya gitu ya, nanti diposting juara, menang sampai rumah makan gitu. Nah, ini apa namanya, mungkin beda pemikiran, tetapi boleh sih, boleh apa namanya, kita memacu kendaraan kita, tetapi masih dalam level keamanan dan kenyamanan. Juga kembali lagi kepada keawetan dari armada tersebut ya, karena terus terang saja bis yang kita punya ya, ini saya kasih bocoran, mungkin Anda semua tidak tahu bis yang paling tua Dedi Jaya yang Dedi Jaya punya. Ada yang tahu tahun berapa? Yang paling tua yang Dedi Jaya punya tahun berapa? Tahunnya berapa, Mas? Ada nggak yang tahu? Ya. Yang paling tua ya, yang Dedi Jaya punya. Ya, saya kasih bocoran, itu tahun 2000. Ya, berarti kalau sekarang tahun 2022, berarti usia dia itu sudah 22 tahun. Ada yang lahirnya tahun 2000 di sini? Mungkin anak-anak kita ya, itu ya Mas ya, yang pakai baju kuning itu, kaos kuning. Tahun 2000 lahirnya. Gue bareng sama bis Dedi Jaya yang paling tua. Usianya sudah 22 tahun. Ya. Itu J07D, H07D, AK3HR. Berarti front ya, posisinya ada di mesin depan. Itu tahun 2000. Mungkin sekarang sudah kita masukkan beberapa hari yang lalu. Mungkin Anda tahu nomor 1677 ya, itu yang dulu ke Cilengsi mesin depan, Trisakti. Nah, itu salah satunya. Ya, itu tahun 2000 ya. Beberapa hari yang lalu kita masukkan. Kemudian selain itu juga ada lagi yang kelasnya itu. Nah, kalau metrik itu masih muda, sekitar tahun 2013, mesin depan tapi dia pakai turbo ya, jadi pakainya H08D, J08. Nah, itu beda generasi ya. Jadi yang bis besar yang kita punya, yang AK3HR, H07D sama 08 ya. Nah, yang sekarang, generasi sekarang pakainya bloknya itu 08 sampai dengan Euro 4
yang sekarang pemerintah melarang sudah Euro sebelumnya, karena gas emisi yang diberlakukan dan dipersyaratkan kepada pabrikan bis ya bukan hanya Hino saja, akan tetapi merek-merek lain pun sudah harus minimal memenuhi Euro 4. Di antaranya produk Hino yang kita kenal ada RM 280, RK 280, kemudian ada yang air suspension dan biasa ya, seperti biasa. Itu yang jelas untuk mesinnya, engine-nya dan piranti yang ada itu sudah mengaplikasi common rail. Artinya teknologinya sudah cukup bagus. Akan tetapi sayangnya BBM yang kita punya yang terjangkau oleh para pengusaha kita adalah biosolar, sehingga disinilah letak permasalahannya. Ini permasalahannya, produk bagus RM 280 yang sebelumnya diawali dulu RN 285 itu tidak didukung oleh solar yang bagus, karena kita tidak mungkin bisa nutup katakanlah biaya operasionalnya apabila kita mengaplikasikan dengan BBM semacam Dexlight atau mungkin yang lebih tinggi lagi kita hanya mampu di biosolar. Sedangkan biosolar itu sebenarnya tidak kompatibel dengan produk-produk yang tadi saya sebutkan. Sehingga pada saat itu jauh hari sebelum adanya produk RM280 ataupun RN285, dulu saya pernah diundang dari beberapa merek produk bis yang ada di Indonesia, terutama Hino dan Isuzu. Ya, pada saat itu saya sampaikan rencana mereka mau membuat mesin seperti ini dalam rangka menghadapi regulasi pemerintah yang mana harus dipersyaratkan harus Euro 4. Maka dari itu pada saat itu di Jakarta dengan beberapa orang manajemen dari Hino secara terpisah dengan Isuzu juga, termasuk dari Jepang juga pada datang mereka manajemen dari Jepang. Saya sampaikan bahwa ini produk sangat bagus, akan tetapi tidak didukung oleh BBM yang bagus pula. Karena apa? Karena ketidakmampuan kami sebagai pengusaha, karena tidak akan mungkin bisa sepadan dengan biaya operasionalnya. Pendapatan dan biaya operasionalnya yang pasti lebih tinggi biaya operasionalnya, manakala kita pergunakan solar yang bagus. Sehingga mereka sempat mengadakan riset dan beberapa eksperimen, sehingga akhirnya muncullah sekarang produk yang sekarang yang dulu pada awalnya filter solar yang terdiri dari atas dan bawah, sekarang sudah ada alat tambahan ya, alat tambahan setelah tangki ya, setelah tangki. Itu karena memang masukan-masukan dari para pengusaha bis, dari para manajemen pengusaha bis juga akhirnya mereka mengadakan eksperimen dan lain sebagainya. Memang betul kalau apabila kita buatkan sesuai dengan spek pabrikan dengan 2 filter solar saja, yang pasti tidak bisa menahan residu ataupun ampasnya dari biosolar yang pasti akan sangat mengganggu dalam sistem di dalam engine tersebut. Nah, sehingga akhirnya muncullah produk ini yang kemarin saya diundang di Semarang, pembukaan grand opening ya, kantor yang baru, bengkel yang baru yang ada di Kendal, tetapi posisinya ada di Mangkang, Semarang. Dari Duta Cemerlang Motor Hino dijelaskan bahwa ini ada tambahan alat ya setelah tangki solar sebelum filter solar bawah. Nah, itu nanti akan meminimalisir artinya kotoran-kotoran yang masuk sebagai ampas ataupun residunya biosolar yang sekarang beredar di pasaran di Pertamina. Nah, untuk itu ini hanya sekedar pengetahuan saja ya. Kemudian dalam benak Anda semua, nah sekarang kapan Pak Deddy Jaya mau beli produk itu? Nah, pasti gitu ya. Iya, pasti gitu ya. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Nah, pada minggu kapan ya? Kemarin ya atau beberapa minggu yang lalu
saya diundang di pameran Gias, ya Gias tahu ya yang di BSD City di Tangerang sana. Tetapi karena kesibukan saya sehingga saya tidak bisa hadir di sana. Saya hanya titip pesan tolong untuk Laksana dengan contohnya tolong mampir setelah selesai hari Minggunya, tolong Senin atau Selasanya mampir. Dan alhamdulillah pada saat itu malam Selasa bisa mampir, pagi Selasa Pak Dirut bisa menyaksikan, bahkan bisa melihat secara detailing 2 bis yang dipamerkan oleh Laksana. Walaupun kita sendiri nggak bisa ke sana, tapi bisa melihat di garasi sendiri. Nah, alhamdulillah mereka mau, ya, sehingga setelah beliau Bapak Dirut melihat sendiri, ada pertanyaan dari beliau, coba nanya harganya berapa gitu. Nah, ini saya sudah bombong sekali, padahal cuma tanya harga. Ya, artinya apa? Artinya di situ makna yang tersirat, ya. Oh, ini Bapak kayaknya tertarik dengan SR3-nya Laksana. Ya, itu SR3 ya. Baik double glass maupun one piece atau single glass, itu SR3 sesuai dengan request kita. Requestnya pada saat kemarin-kemarin booming dengan double glass, dengan ada bandonya. Tetapi beberapa penumpang itu mengeluhkan apabila ada bandonya itu kok kayaknya merasa terhalang pandangannya. Sehingga beberapa PO pun beralih kepada single glass kembali. Ya. Meskipun speknya spek karoseri yang terbaru, umpama di Adi Putro dengan Jetbus 3 Voyager-nya, dengan SR3 Laksananya dan lain sebagainya, itu kembali lagi ke single glass. Nah, setelah beliau melihat, beliau ada pertanyaan, coba tanya harganya berapa. Itu saya sudah senang sekali, padahal Bapak itu belum, sudah nanti bulan depan kita beli, itu belum seperti itu, ya, ya belum seperti itu. Tapi dengan adanya pertanyaan yang seperti tadi aja saya sudah senang, ya, sehingga saya menggali informasi ke manajemen Laksana, muncullah harga, ya, harganya berapa, rahasia ya, rahasia. Ya, nanti kapan-kapan pasti saya kasih tahu, ya. Ya tentunya harganya ya di atas 0,5 miliar ya tentunya, yang pasti itu ya, ya segitu. Cuman dari manajemen Laksana, karena sudah ada kedekatan dengan manajemen PO Dedi Jaya, yang pasti yang seperti yang sudah memberikan harga istimewa buat kami, ya. Nah, ini upaya dari manajemen supaya Pak Dirut itu ada motivasi tersendiri, sehingga harapan kita semua, bukan hanya harapan manajemen tetapi harapan para penumpang terutama. Ini kan karena tuntutan penumpang, yang mana penumpang itu bisa mengcompare, membandingkan antara unit yang satu dengan unit yang lain, antara PO yang satu dengan PO yang lain, terutama mengenai fisik kendaraan, yang seperti kita lihat saingan-saingan kita, ya, walaupun kita sebenarnya tidak takut dengan mereka yang karoserinya terbaru pun, cuma untuk, ya, lebih mudah kita merangkul para penumpang, dan jangan sampai penumpang yang sudah kita rangkul lepas begitu saja naik ke PO lain. Nah, caranya kita harus seimbang, sehingga apa yang saya sampaikan selalu ke beliau adalah seperti itu. Karena sebenarnya Dedi Jaya itu masih sangat punya eksistensi, masih sangat punya itu, sehingga tergantung bagaimana cara kita mempertahankan dan meningkatkan pelayanan. Salah satunya adalah fisik armada yang mestinya harus seimbang dengan PO yang lain. Nah, kemudian itu baru bodi, ya. Kemudian untuk masalah sasis RM280 atau RK280-nya, alhamdulillah dari pihak dealer Hino itu datang ke kantor bersilaturahmi,
langsung saya pertemukan beliau dengan manajemen dealer sehingga ada pembicaraan ya. Ya alhamdulillah nanya harga juga ya. Ini sesuatu yang menarik buat saya dan sesuatu yang membuat saya itu lebih semangat. Yang kedua itu untuk masalah transit itu loh Pak. Untuk masalah transit kan kadang penumpang asal dioper aja gitu loh, nggak sesama kru nggak saling inilah koordinasi. Kayak semalam ada penumpang dari agen sampingnya lagi itu Jelambar apa mau tujuan ke Pekalongan, dioper sama bis yang satu, itu krunya nggak tahu ini penumpang 3 dari mana, kok kenapa nggak ngomong sama saya. Itu Pak yang kedua. Untuk yang lain silakan, mau Pak dijawab Pak. Maupun Jabodetabek nanti akan ada tindakan dari perusahaan yang pasti itu, sehingga untuk kedepannya insya Allah nanti akan ada ketertiban mengenai tarif yang sekali lagi kembali lagi kepada para konsumen tidak merasa terbebani ya, seperti itu. Terima kasih Mas Tony yang pertama. Yang kedua mengenai transit atau oper penumpang, karena memang naiknya bukan tujuan dia, karena tujuannya mungkin ke timur, naiknya ke selatan barangkali seperti itu, ataupun sebaliknya. Memang harus ada koordinasi antara kru yang mengoper maupun yang dioper, sehingga penumpang itu tidak merasa seperti anak tiri ya, seperti itu, seperti anak tiri, sehingga ini yang membuat tidak nyaman. Tadi yang saya contohkan pada saat awal saya sampaikan hal yang seperti itu. Select